Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana masa Adventnya? Sudah berjalan 1 minggu. Adakah perbedaan dengan hari-hari biasanya? Rasanya tidak. Bekerja juga masih, ke sekolah juga masih, ngomel ke anak juga masih, gitu ya. Apa yang membedakan Advent dengan masa-masa yang lain? Bagaimana selama ini, paling tidak sejak Minggu Advent pertama sampai Minggu Advent yang kedua ini, bagaimana aku berusaha untuk menyiapkan hatiku menyambut kedatangan Tuhan di Hari Raya Natal? Sudahkah dimulai atau belum? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, mari kita mulai. Paling tidak masih ada 3 minggu. 3 minggu. Minggu kedua, ketiga, Natal. Oh ya, 2 minggu sebenarnya. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini sebenarnya juga bacaan-bacaan suci yang lain. Bacaan pertama terutama sangat terkait erat dengan itu. Mengajak kita pada minggu ini untuk melihat, merefleksikan, meninjau ulang selama masa Advent ini, sudahkah aku bertobat? Dan pertobatan itu diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes dimunculkan sebagai sosok untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Itu adalah sebuah proses yang biasa begitu ya. Kalau misalnya presiden mau pergi ke suatu tempat, itu pasti 1-2 hari sebelumnya itu protokoler sudah datang ke sana. Enggak harus presiden sih ya, gubernur atau siapapun, wali kota, itu pasti akan dipersiapkan semuanya. Ditanyai, sudah siap ini atau belum? Nanti venue-nya di mana dan sebagainya. Semuanya itu pasti dipersiapkan sehingga ketika jalannya acara itu sungguh berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada lagi yang mengecewakan, sebutlah begitu. Kurang sana-sini, oke, tapi paling tidak secara umum bisa berjalan dengan lancar. Yohanes Pembaptis tugasnya adalah untuk itu, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan penampakan atau ditampilkannya sosok Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Atau di dalam nubuat baru juga dikatakan hal yang sama. Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi Tuhan
luruskanlah jalan baginya, lembah ditimbun, gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan, dan sebagainya. Bacaan pertama tadi juga mengatakannya kepada kita. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Gambaran pertobatan itu seperti itu. Atau di awal bacaan pertama tadi kita juga mendengarkan, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah, dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal, karena hendak berjumpa dengan Tuhan Allah. Semua butuh disiapkan, semua butuh dipersiapkan. Pertanyaannya adalah di masa Advent ini, persiapan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita? Apa yang hendaknya kita lakukan selama masa Advent ini? Dalam bacaan minggu yang lalu, di minggu Advent yang pertama, kita diajak untuk menyiapkan hati dengan berjaga-jaga, dengan memperbanyak doa, memperbanyak tindakan cinta kasih. Unsur di minggu Advent yang kedua ini adalah tentang pertobatan. Pertanyaannya lagi adalah pertobatan macam apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah dengan fisik? Apakah dengan tadi seperti bacaan pertama, mengenakan pakaian kesedihan, memperlihatkan bahwa aku sedang bertobat dan sebagainya? Yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam pertobatan adalah pertobatan hati. Hati yang tadinya tidak melihat Allah, yang tadinya menikmati kehidupan dan karenanya kemudian meninggalkan Allah. Bertobat berarti berbalik. Kalau tadinya itu punggung-punggungan sama Tuhan Allah, bertobat itu berarti memalingkan muka lagi, sehingga wajahku, hidupku, perkataanku, pikiranku, pilihan-pilihan dalam tindakanku itu mengarah kepada Tuhan Allah. Pertobatan hati. Dan hati adalah pusat dari hidup manusia. Segala hal yang di dalam diri manusia itu keluarnya dari hati. Maka Tuhan Yesus mengatakan, yang menajiskanmu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari dalam hatimu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, bagaimana pilihan-pilihan sikap dan tindakanmu, itulah yang menajiskanmu. Maka bertobat adalah memalingkan muka, memandang wajah Allah lagi yang penuh kasih. Jangan membayangkan wajah Allah itu seperti seseorang yang menakutkan. Orang yang kalau lihat itu memalingkan muka. Tetapi wajah Allah adalah wajah yang penuh kasih, wajah yang mencintai, wajah yang menerima siapapun diri kita, apapun kondisi kita. Wajah yang penuh dengan penerimaan dan bukan dengan penghakiman. Wajah Allah itulah yang harus kita lihat. Jangan pernah takut berjumpa dengan wajah Allah, karena wajah Allah itu menyenangkan. Dan hati inilah yang menjadi pusat dari hidup manusia. Sudahkah aku memalingkan wajahku kepada Tuhan? Sudahkah aku melihat lagi Tuhan di dalam hidupku? Mulai tanggal 10 sampai 12 itu akan ada pengakuan dosa. Maka ruangan-ruangan ini nantinya akan dibuka untuk siapapun yang mau bertobat. Salah satu wujud tobat adalah kembali kepada Tuhan dan menerima sakramen pengampunan dosa ini. Sakramen ini bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga membantu kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diri kita. Manusia itu katanya tempatnya dosa, gudangnya dosa.
Tetapi karena pertobatan selalu diberikan kepada kita, kita akan dimampukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak pernah memaksa kita untuk bertobat. Yesus hanya mengetuk hati kita. Yesus hanya mengajak kita untuk bertobat. Maka Yohanes dikirim untuk menyiapkan itu semua. Yohanes dikirim untuk mengajak semua orang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apakah hatiku terketuk untuk kembali kepada Tuhan atau belum? Karena pertobatan itu enggak bisa dipaksa kok. Setuju enggak? Pertobatan itu sungguh harus berasal dari dalam hati. Enggak ada seorang pun kekuatan di muka bumi ini yang mampu memaksa seseorang untuk bertobat. Pertobatan itu sakkarepe dhewe. Maksudnya, pertobatan itu sekehendak hati orang untuk bertobat atau tidak. Maka ajakan-ajakan akan selalu ditawarkan, akan selalu dikatakan untuk mengajak semua orang untuk bertobat. Maka pertobatan juga bukan menjadi urusan pribadiku saja, tetapi pertobatan juga adalah urusanku dengan orang lain. Paling tidak mengajak orang lain juga untuk bertobat. Kita ingat kisah Santo Agustinus dalam doa-doa bundanya, Santa Veronica. Ya, itulah cara untuk mengajak bertobat. Mendoakan orang-orang agar kemudian mereka kembali kepada Tuhan. Maka pertobatan memang pertama-tama urusan pribadi kita dengan Tuhan Allah, tetapi pertobatan juga diutuskan kepada kita untuk mengajak orang lain juga untuk bertobat. Mau sampai mulutnya berbusa ngajak orang lain bertobat, ya enggak apa-apa. Karena memang itu tugas kita untuk mewartakan pertobatan. Kita juga diutus menjadi Yohanes Pembaptis yang lain. Jangan pernah lelah juga untuk mengajak orang lain untuk bertobat. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selain mempersiapkan diri, kita juga harus mengajak orang lain untuk mempersiapkan diri. Semoga di masa Advent ini kita mampu melakukan semuanya dan rahmat Allah akan selalu tersedia bagi kita kalau kita juga membiarkan Allah bekerja di dalam diri kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.